Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal PDIA Islam, kembali bersama kanal PDIA Islam dalam kisah sahabat Nabi. Dan kali ini saya akan menceritakan kisah Masyittah, tukang sisir putri Firaun yang mungkin teman-teman belum ketahui. Mesir ribuan abad silam menjadi saksi sejarah kehidupan seorang wanita yang hatinya dipenuhi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Saat itu, tanah piramida dikuasai Firaun yang bengis. Ia memaksa seluruh rakyat Mesir menyembahnya. Allah telah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman sang raja. Namun, Firaun teramat kejam hingga mereka yang beriman begitu takut untuk memperlihatkan keimanannya kepada Allah. Salah satu yang menyembunyikan keimanannya tersebut yakni seorang wanita bernama Masyittah beserta keluarganya. Masyittah merupakan salah satu pelayan istana Firaun. Ia bertugas sebagai tukang sisir putri Firaun. Sejak bertahun-tahun silam, keluarga Masyittah setia melayani istana. Ketika agama Ibrahim disampaikan Musa di tanah Mesir, mereka mengimaninya. Namun, tak ada yang tahu keimanan Masyittah termaksud sang majikan. Hingga suatu hari, tibalah saat Allah menguji keimanan Masyittah dan keluarganya. Saat itu, Masyittah tengah menyisir rambut putri Firaun. Tiba-tiba, sisir di tangannya jatuh dan tanpa sadar, asma Allah keluar dari lisan Masyittah. Allah, seru Masyittah spontan. Mendengarnya, putri Firaun sontak kaget. Ia pun segera menginterogasi Masyittah. Siapakah Allah itu? Jika Allah itu Tuhan, maka berarti Masyittah siap dihukum mati karena telah menentang Firaun ayahnya. Masyittah tak juga menjawab pertanyaan sang putri. Keringat dingin menderas tubuhnya. Ketakutan menderu hatinya. Siapa Allah itu? Mengapa kau tak menjawab? Apakah kau punya Tuhan selain ayahku? Seru sang putri. Masyittah terus bungkam, namun sang putri terus mendesaknya. Hingga keberanian pun datang dari diri Masyittah. Ia tahu betul, inilah saatnya keimanan hendak diuji Allah. Allah adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh alam, jawab Masyittah tegas. Mendengarnya, sang putri pun segera beranjak dari tempat duduknya menuju kediaman sang ayah. Ia segera melaporkan apa yang baru saja didengarnya dari lisan Masyittah. Sementara Masyittah mengabarkan kepada keluarganya untuk bersiap diri mendapat hukuman Firaun. Firaun marah bukan kepalang. Ketika mendengar kabar dari sang putri, ia pun segera memanggil Masyittah ke hadapannya. Tanpa keraguan, Masyittah pun pergi memenuhi panggilan raja. Apa kau menyembah sesuatu selain aku? Tanya Firaun dengan suara menglenggar. Seluruh istana dibuat takut dengan amarahnya. Namun, tanpa gentar, Masyittah menjawab ringan. Iya, saya menyembah Allah, Allah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan segala sesuatu, kata Masyittah. Karena geram, Firaun pun menyuruh pengawalnya untuk mengikat Masyittah, kemudian menaruh seekor ular besar di hadapannya. Namun, Masyittah tak bergidik. Bertambah marahlah emosi Firaun. Ia pun segera memanggil tangan kanannya, Haman, untuk mengeksekusi mati keluarga Masyittah. Haman kemudian segera mengumpulkan beberapa pengawal untuk menangkap Masyittah dan keluarganya. Ia pun kemudian memerintah pengawal lain untuk membuat lubang besar untuk diisi air panas layaknya kawah bara dari gunung api. Ia bermaksud ingin merebus hingga mati Masyittah dan keluarganya. Tibalah hari eksekusi, rakyat dikumpulkan untuk menyaksikan peristiwa sadis, hukuman ala Firaun. Masyittah bersama sang suami dan 4 orang anak termaksud 1 bayi yang digendongnya telah berada di sana, siap menghadapi hukuman keji tersebut. Mereka melihat kubangan besar berisi air mendidih yang siap melepuhkan tubuh mereka. Namun, hati mereka tak gentar dengan siksaan dari seorang manusia. Mereka memilih beriman kepada Allah, Tuhan seluruh manusia. Belum dilemparkan ke air mendidih, mereka ditanya oleh Haman, apakah masih akan terus mengimani Allah dan enggan menuhankan Firaun. Namun, pikiran Haman salah.
Masyitah tak pernah sedikit pun melepas keimanannya pada Allah. Lalu dengan kehendak Allah, sang bayi tiba-tiba berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, jangan takut. Sesungguhnya surga menanti kita," ujar bayi yang digendongnya. Mendengarnya, kembalilah ketegaran dan keberanian Masyitah. Ia pun mencium anaknya, kemudian masuklah keduanya ke dalam air yang mendidih. Masyitah dan keluarganya mengakhiri hidup mereka dengan berpegang teguh pada akidah. Kisah Masyitah disebut dalam sebagian hadis Rasulullah tentang Isra Mi'raj yang direwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tabrani. Hadis tersebut datang dari Hamad bin Salama dari Atta bin Sa'id dalam perjalanan Isra Mi'raj ke Masjidil Al-Aqsa. Rasulullah melewati sebuah daerah yang aromanya sangat harum semerbak seperti harum kasturi. Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, aroma harum apakah ini?" Jibril pun menjawab, "Ini adalah harum Masyitah, tukang sisir putri Firaun." Rasulullah pun kembali bertanya, "Apa gerangan kelebihan Masyitah?" Maka Jibril pun mengabarkan kisah Masyitah kepada Rasulullah yang kurang lebihnya telah dikisahkan di atas. Demikianlah kisah Masyitah, tukang sisir putri Firaun. Semoga kisah-kisah ini bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Islam dan meningkatkan iman kita. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.